Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia yang cukup berkualitas berjudul Mati Suri 2009. Sebagai gambaran awal, film ini akan menggabungkan konsep setan dengan dajjal. Wah, bagaimana tuh? Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali seorang ciwi bernama Abel yang mencoba bunuh Dirman dengan meminum obat sebotol. Tak lama ia teler dan akhirnya pingsan. Di sampingnya terdapat undangan pernikahan bertuliskan nama Abel dan Wisnu. Scene flashback beberapa saat sebelum Abel mencoba bunuh Dirman. Saat itu Abel menunjukkan undangan pernikahannya kepada sahabatnya bernama Charlie. Kita mati lu sama Wisnu. Gue sayang banget lagi sama dia, Char. Charlie pun mengingatkan kenangan persahabatan mereka di villa milik kakeknya Charlie. Waktu itu kan mobil mogok di tengah jalan dibantuin sama bapak-bapak tukang sayur. Tak lama Abel memamerkan gaun pernikahannya. Charlie pun pamit pergi karena ada meeting. Abel lanjut memandangi fotonya dengan Wisnu. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Itu adalah Lisa yang datang dalam keadaan berbadan dua. To the point, Lisa mengancam akan mengatakan siapa Wisnu sebenarnya di hari pernikahannya Abel. Di mana-mana semua cowok tuh sama. Ini anaknya Wisnu. Dibikin 7 bulan yang lalu. Tak hanya itu, Lisa memberikan bukti foto kebersamaan Wisnu dan Lisa. Saat itu juga Abel menelpon Wisnu. Belum dijelaskan, telepon udah diputus. Halo. Abel pun meluapkan kekesalannya sementara Wisnu terjebak macet. Charlie ke rumah Abel dan menemukan Abel udah terkapar dengan botol obat di sampingnya. Charlie segera membawa Abel ke rumah sakit. Kebetulan di sana ada bocil yang juga mengalami hal sama. Dokter segera menangani Abel dengan bantuan beberapa perawat. Siapin golongan darah, kemungkinan operasi, siapin tim operasi. Operasi pun dimulai dengan Abel yang sedikit sadar. Abel masuk ke gerbang dunia lain bergandengan tangan dan didatangi seekor pocong. Singkat cerita, operasi sukses. Namun Abel dalam keadaan koma atau mati suri. Dalam fase ini, penjagaan dari orang-orang terdekatnya itu sangat dibutuhkan. Kapan sadarnya, Dok? Ya, butuh mukjizat untuk bisa menyadarkan dia kembali. Charlie pun menjaga Abel hingga ia ketiduran. Charlie bangun dan melihat ke jendela. Karena nggak ada siapa-siapa, ia kembali tidur. Charlie ngodot di lorong rumah sakit. Tiba-tiba Wisnu datang. Di sisi lain, Abel udah sadar. Ia melihat seorang ciwi mencakar tembok dan memanggil namanya. Tak hanya itu, Abel juga mendengar keributan antara Charlie dan Wisnu. Lu tuh tukang tipu. Hal ini mengakibatkan Abel kembali koma. Singkat cerita, Abel udah bangun dari koma dan dibawa Charlie bersama mobilnya. Semenjak lu bangun dari koma, lu tuh gampang lupa ingatan banget, Bel. Sekarang kita mau kemana, Char? Udah, lu istirahat aja dulu. Dalam tidurnya, Abel mendengar tawa seorang bocil. Mereka pun sampai di vilanya Charlie yang diceritakan di scene awal. Abel dan Charlie turun, sedangkan Pak Kus yang membereskan barang mereka. Charlie merasa villa ini terlalu seram, sehingga ia meminta agar Abel mendesain ulang sehingga villanya tampak modern. Supaya anak-anak kita juga bakal betah di sini. Kita. Canda. Selain itu, Charlie berharap dengan Abel yang sibuk mendesain villa bisa membantunya melupakan Wisnu. Mereka masuk ke ruang tamu, semuanya berantakan. Hal pertama yang dilihat Abel adalah kursi goyang peninggalan kakeknya Charlie yang tetap ia simpan. Supaya gue punya kenangan dikit buat kakek gue.
Yang kedua adalah jam kuno yang udah bolak-balik dibenerin tetap aja rusak. Tapi karena warisan kakek gue dan bentuknya klasik, ya udah gue biarin situ aja. Abel pun memperbaikinya dan mereka lanjut ke ruang atas. Tak sadar, kursi goyang sendiri dan jarum jam kembali ke titik awal. Ruang atas akan dijadikan ruang kerjanya Abel. Datanglah Pak Gus yang membawakan buku. Namun ada salah satu buku kenangan Abel dan Wisnu. Car, lo buang ini. Bakar. Lebih lanjut, Charlie menunjukkan kamar untuk Abel. Abel pun heran dengan gambar aneh yang terpampang di kamar itu. Next, Charlie menunjukkan kamar mandi dan sebuah kamar tidur lagi yang akan didesain menjadi kamar anak. Di sampingnya terdapat gudang yang berisi mainan Charlie waktu kecil. Barang kesayangan Charlie adalah tongkat kasti. Dulu kalau gue pukul bola kasti pakai tongkat ini. Tak sengaja, Abel menemukan boneka milik Wida. Putrinya Pak Gus. Dulu sering diajak ke sini kalau Pak Gus lagi jaga Wida. Charlie memperkenalkan Abel dengan Bukus, istrinya Pak Gus. Di sisi lain, Pak Gus bakar-bakar dengan Charlie dan Abel yang basa-basi sedikit. Lu gak akan? Bunuh diri lagi. Sorry banget ya. Tapi gak worth it aja gue buang diri gue demi dia. Tak lama, Charlie pamit kembali ke Jakarta karena ada urusan kerja. Tiba-tiba ada seorang ciwi yang menyapa Abel dari balik pohon. Datanglah Bukus dan Pak Gus yang pamit pulang. Ibu sama bapak nggak nginep sini? Tidak. Sebelum pulang, Bukus menitipkan sekalimat pesan penting. Apapun yang terjadi malam ini, tidak usah takut ya. Dia nggak jahat kok. Malam hari, Abel makan sendirian. Ia mendengar suara bebarengan dengan bola kasti yang menggelinding ke arahnya. Abel pun ngecek. Ia melihat ada bocil muncul bareng gorden. Tak lama, si bocil hilang dan ada seseorang mengetuk pintu. Siapa di luar? Pintu dibuka dan inilah Wida. Abel langsung tahu jika Wida ini adalah gadis yang menyapanya di balik pohon tadi. Adapun tujuan Wida datang adalah untuk menemani Abel. Nginep di rumah segede gini sendiri mah serem teh. Wida langsung duduk di kursi goyang dan meminta agar Abel tidak memberitahu Bukus jika Wida menginap di villa. Nanti saya dipukulin lagi sama Abah. Abel pun menyalakan tungku api dan mempersilahkan Wida untuk tidur di sofa. Di sisi lain, Abel tidur. Ia terbangun oleh bau yang gak biasa. Abel keluar kamar dan menemukan banyak lilin berbaris. Abel juga mendengar suara piano padahal gak ada yang memainkannya. Abel pun lanjut mengikuti barisan lilin. Ternyata ada seorang bocil yang main dakon di atas meja makan. Untung hanya mimpi. Abel pun kembali tidur. Paginya, Abel membuka kulkas untuk minum. Tiba-tiba ada Bukus yang menawarkan pete. Doyan, Bu? Tak lupa, Abel mengabarkan jika ia sudah menemui seseorang yang dimaksud Bukus kemarin sore. Anehnya, Bukus mengaku gak ngomong apa-apa. Lah, ibuku sendiri kan yang bilang sama saya kalau dia enggak, Non. Abel lanjut ke dapur dan menyalakan keran. Namun yang keluar adalah kawat berlumuran darah. Abel ke halaman belakang dan menemukan kolam renang yang sangat kotor. Scene flashback di kolam renang, ia bertemu Wisnu untuk pertama kalinya. Ternyata Wisnu juga membaca buku yang sama dengan Abel. Seseorang berteriak saat tidur. Lo baca Sherlock Holmes juga? Mereka pun berkenalan. Tiba-tiba Wida muncul mencari boneka hingga ia tercebur. Abel pun ikut jebur untuk menolong Wida. Namun Wida udah hilang. Bahkan Abel sampai tenggelam. Disinilah seseorang menyodorkan sebilah bambu untuk menolong Abel. Tak lama Pak Gus dan Bukus datang menolong. Abel baru siuman.
Bukus pun membawakan makanan. Makan dulu atuh, biar cepet seger. Peteknya saya simpan dulu untuk nanti malam ya. Bukus juga memperingatkan Abel agar tidak berenang di kolam kotor. Namun, Abel mengaku bukan berniat berenang, melainkan melihat sesuatu. Melihat apa, Non? Nggak apa-apa. Tak lupa, Bukus juga mengabarkan jika Charlie habis menelpon untuk menanyakan kabar Abel apakah udah mulai mendesain atau belum. Nggak bilang kan kalau aku jatuh di kolam. Soalnya Enggak, saya nggak ngomong apa-apa. Abel pun mulai mendesain dengan memotret ruang tamu dari segala sisi. Selesai memotret, Abel menemukan ruang yang terkunci. Malamnya, Abel membuka laptop untuk melihat hasil jepretannya. Ia lanjut menggambar di atas kertas. Tiba-tiba ada sosok bocil di dalam hasil potretnya. Tak lama, terdengar suara bocil memanggil Abel. siapa sih? Abel pun bermeditasi untuk menenangkan diri. Namun suara bocil terus mengganggunya. Abel pun ngecek ke kolong kasur. Tiba-tiba Abel mencari si bocil di kamar lain dan lanjut ke gudang. Ada tikus di boneka Wida. Abel mengambilnya dan sedikit memainkannya. Mati tidak cukup sekali. Abel kembali ke laptopnya. Tiba-tiba terpampang fotonya dengan si Wisnu. Di sisi lain, Wisnu ke rumah Abel untuk mencarinya. Gimana cara? Lo kira bisa sembunyiin Abel dari gue? Abel memotret kolam renang. Kebetulan ada Bukus dan Pak Kus yang berbicara serius. Malamnya, Abel kembali menggambar ditemani Wida yang membuatkan minuman. Tiba-tiba, Wida bertanya tentang Wisnu. Wisnu, nama pacar Teteh ya? Tahu dari mana kamu? Ini ada tulisannya. Itu adalah buku pemberian Wisnu. Abel pun langsung menelpon Charlie untuk klarifikasi kenapa buku itu belum dibakar. Charlie, kenapa sih buku desain dari Wisnu masih ada di sini? Kan udah gue bilang suruh bakar. Maaf, saya tidak bisa dihubungi saat ini. Tolong tinggalkan pesan, nanti saya telepon lagi. Lebih lanjut, Wida menemukan undangan pernikahan Abel dan Wisnu. Teteh mau nikah sama dia ya? Tahu dari mana kamu? Abel langsung mengumpulkan undangan itu, kemudian menghanyutkannya ke kolam renang. Malam semakin larut, Abel pun tidur. Dalam mimpinya, Abel berada di tengah hutan dengan kabut tebal. Abel bangun mendengar gemercik air hujan. Ia pun menutup jendela. Karena mendengar suara piano, Abel ngecek. Ternyata Wida sembunyi di kolong piano karena ketakutan melihat setan bocil. Abel pun menenangkan Wida dengan memberinya minum. Wida mengaku nggak pernah ngelihat setan di villa ini. Menurut saya, anak kecil itu ada di sini semenjak Teteh ada di sini. Di sisi lain, foto dan undangan pernikahan Abel yang tadi dihanyutkan muncul ke permukaan. Paginya, Abel membaca buku dan Wida suka dengan baju batiknya Abel. Ia pun memberikan batik itu. Boleh, Teh. Sebagai ucapan terima kasih, Wida memberikan kecupannya. Tak lama, Bukus mengabarkan jika ada keanehan di kolam renang. Ternyata kolam renang udah dipenuhi foto dan undangan pernikahan Abel. Pak Kus, tolong angkat undangannya dan bakar semuanya. Malam pun tiba lagi. Abel kembali bekerja. Disinilah Charlie menelpon mengabarkan bahwa Pak Kus udah membakar buku pemberian Wisnu. Abel juga curhat, ia merasa ada sosok yang menginginkan ia bunuh Dirman sekali lagi. Kita ada yang gak rela gue selamat. Tiap malam gue. Tiba-tiba Abel merasa ada yang menghampirinya. Ia pun diberikan pil bunuh Dirman bersamaan dengan laptop yang menunjukkan foto sosok bocil. Lo pikir gue mau makan pil ini lagi?
Abel membuang pil itu ke wastafel. Abel lanjut ke bak mandi dan menemukan ada sosok yang mengambang di sana. Sosok itu berdiri dan memainkan bonekanya. Boneka itu diminumkan pil. Abel pun teringat sosok itu adalah bocil yang masuk IGD bersamanya di scene awal. Bocil itu menggandeng Abel menuju alam lain. Si bocil segera menyeret Abel ke kamar. Disinilah Abel menemukan gaun pengantinnya. Ia langsung merusak gaun itu. Tak lupa si bocil kembali memberikan pil. Pil dibuang begitu saja oleh Abel dan ia langsung kabur. Tentu saja pintu terkunci. Si bocil pun memperingatkan, jika Abel nggak mau mati sekarang, maka akan ada yang menjemputnya, yaitu Sang Raja. Datanglah Wida yang menenangkan Abel. Abel tiduran sambil cerita jika besok ia akan pulang ke Jakarta. Emangnya kerjaan teteh di sini udah beres gitu? Bisa aku selesain kalau di Jakarta. Disinilah Wida cerita jika sebenarnya Charlie mencintai Abel. Bahkan Charlie selalu cerita tentang Abel jika datang ke villa itu. Cita-citanya juga pengen tinggal di sini sama teteh, pengen besarin anak di sini. Di sebuah kafe, Wisnu menemui Lisa yang ternyata ia pura-pura hamil. Wisnu pun memberikan uang untuk membuka mulut Lisa supaya mengatakan siapa yang menyuruhnya berpura-pura hamil. Gue gak tahu siapa namanya. Dia cuma datang terus pergi. Duit ini semuanya akan jadi milik lu kalau lu besok ikut gue. Paginya, Abel beres-beres mau pulang. Bukus pun datang bertanya, apakah Charlie tahu jika Abel mau pulang. Jiwa saya tuh udah gak sehat. Berdoa tuh, Non. Bukus keluar karena dipanggil Pak Gus. Abel menggeret kopernya ke ruang tamu tepat pukul 3:10. Abel membenarkan jam itu. Mau pergi, Bukus memberikan jus buah untuk Abel. Abel pun keluar. Sebelum pergi, Abel menitipkan sebuah jari untuk Wida kepada Bukus sebagai wujud terima kasihnya karena Wida telah menemani Abel di setiap malamnya. Wida nemenin Non Abel tiap malam. Kalau nggak ada dia juga saya nggak berani tinggal sendirian di villa sebesar ini. Abel langsung jalan menuju gerbang, namun ia merasa geliyeng dan akhirnya pingsan. Abel sadar dan kebetulan ada Charlie. Karena Abel ngerengek minta pulang terus, Charlie memberikan minum. Otomatis Abel pingsan karena minuman itu udah diberi obat. Apa ini? Campuri setiap kali dia mau minum. Charlie pun memotong rambut Abel dan digunakan untuk memenuhi imajinasinya. Mobil Wisnu dan Lisa sampai di villa Charlie. Kebetulan Charlie ada di luar. Dia tuh kan orangnya. Scene flashback ketika Charlie memberikan uang untuk Lisa agar ia berpura-pura hamil. Sebagainya lagi setelah selesai tugas. Wisnu turun sedangkan Lisa tetap di mobil. Wisnu langsung masuk villa dan gerebek Charlie. Kembali Abel. Wisnu bergegas naik tangga mencari Abel. Lu tuh udah nyakitin dia. Udahlah. Lu yang bikin Abel bunuh diri, Chan. Di mobil, Lisa yang asyik ngudut tiba-tiba Charlie meneplokkan beling ke kepala Wisnu hingga ia gelondong. Keadaan berbalik setelah Wisnu menendang anunya Charlie. Namun, Mana Abel? Charlie pun memerintahkan Pak Gus mengurung Wisnu di gudang. Bukus membangunkan Abel untuk bertanya tentang Wida. Bukus pun menceritakan jika Wida meninggal 3 bulan lalu. Tenggelam di kolam belakang. Kami kuburkan di hutan pinus sebelah sana. Scene flashback ternyata yang menolong Abel ketika kejebur kolam renang adalah Wida. Lebih lanjut, Bukus menyuruh Abel segera pergi karena Charlie itu jahat. Dia menyuruh kami membius Non tadi. Nggak pakai basa-basi, Bukus menuntun Abel untuk pergi. Sementara Lisa dikerukupi goni oleh Charlie, kemudian digendong dan dibuang ke kolam renang. Abel yang digiring Bukus melihat sosok bocil di ruang tamu. Nanti dia akan datang menjemput kamu.
Mereka berbalik karena Charlie datang. Charlie menutup pintu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Charlie ke kamar Abel, tentu saja udah nggak ada Abel. Charlie pun mencari Abel dengan bekal tongkat kastinya. Abel. Di gudang, Pak Gus meminta maaf ke Wisnu karena telah mengurungnya. Abel pun dipertemukan dengan Wisnu di gudang. Disinilah Wisnu menceritakan semuanya jika Lisa itu disuruh Charlie pura-pura hamil. Kamu ada foto sama itu cewek! Iya, Bel, itu dulu. 4 tahun sebelum gue kenal kamu. Lebih lanjut, Pak Gus menjelaskan jika Dan Charlie itu sakit jiwa. akhirnya dengan penjelasan dan ketulusan Wisnu, Abel pun percaya. Dan ternyata di gudang itu terdapat berbagai foto Wisnu dan Abel beserta imajinasi mengerikannya Charlie. Pak Gus dan Bu Gus menggiring mereka keluar. Sampai di ruang tamu, Abel mempersilahkan Pak Gus dan Bu Gus segera pulang. Di sisi lain, Wida keluar dari kolam renang dan didatangi Abel. Abel bersyukur karena udah mengetahui semuanya. Teteh belum tahu semuanya. Scene flashback ketika Wida dikejar-kejar Charlie untuk dipaksa beradu. Wida sembunyi di gudang, tentu saja dengan jiwa psikopatnya, Charlie berhasil menemukannya. Charlie menggendong Wida hingga di pinggir kolam renang. Wisnu yang nyamperin Abel tiba-tiba dikepruk Charlie. Charlie mendekat ke Abel hingga Abel tercebur. BTW, di scene awal tadi kan Abel tenggelam ya, tapi kok di sini tinggi kolamnya hanya sebahu? Patut dipertanyakan. Oke, kembali ke film. Charlie mengungkapkan alasan sebenarnya ia melakukan semua ini karena cintanya nggak dibalas oleh Abel. Lu malam ini si tolol itu untuk lu kawinin. Secara kebetulan, mayat Lisa muncul ke permukaan dan menyerang Charlie. Abel pun memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur. Sementara Charlie ditenggelamkan mayatnya Lisa. Wisnu pun mendatangi Abel dan mereka bergegas pergi. Namun mobilnya Wisnu nggak mau nyala. Mau mencari pertolongan, nggak ada sinyal. Kamu cepat lari ke dalam, cari telepon, Bel. Telepon anak-anak. Disinilah Wisnu langsung pingsan. Abel kembali masuk villa dan menelpon. Mau keluar, Abel dipanggil. Saya akan datang menjemputmu. Tiba-tiba, semua lampu mati dan sosok bocil muncul. Dia akan datang menjemputmu. Pintu menutup sendiri dan lampu utama mati disusul lampu hias juga mati. Abel menggunakan korek untuk penerangan sementara. Jam berdetak pukul 3:10. Abel melanjutkan perjalanan, namun ada pocong di depannya. Pocong itu ngesot ke arahnya, bergemelut melepaskan kafannya, dan inilah yang dimaksud sang Dajjal. Tiba-tiba si Dajjal hilang, padahal ada di belakang Abel. Abel menemukan lampu dan berduel 1 lawan 1 dengan si Dajjal. Ia semakin terpojok hingga akhirnya di sisi lain, Wisnu sadar. Ia masuk villa dan menemukan Abel yang terkapar. Abel berada di gerbang perbatasan antar dimensi. Ia digandeng sosok bocil untuk masuk ke dunia selanjutnya. Namun, karena mendengar ocehan Wisnu, Abel pun memutuskan kembali ke dunia nyata hingga Abel pun bangun dari mati surinya. Ternyata Wisnu yang nungguin Abel. Wisnu langsung mengatakan hal sebenarnya yang tentu saja Abel udah mengetahuinya. Aku tahu semuanya, Wisnu. Aku mau menghabiskan sisa hidup aku sama kamu. Dokter dan perawat pun datang menyambut kembalinya Abel. Dokter mengatakan orang yang mati suri wajar jika merasa berada di tempat asing dan berhubungan langsung dengan orang-orang yang dikenalnya. Adapun Abel dinyatakan mati suri pada pukul. Kamu dinyatakan mati suri jam 3:10 pagi, 13 hari yang lalu. Para perawat memberikan bunga sebagai tanda bahagia. Mereka juga memuji kesetiaan Wisnu yang gak pernah pulang
dan selalu nungguin Abel siuman. Pacar Mbak itu baik banget loh, nungguin Mbak terus di rumah sakit, nggak pernah pulang. Selesai bicara dengan dokter, mereka pulang ditandai dengan bocil yang dada-dada kepada Abel. Scene dikembalikan seperti Abel dan Charlie ketika Abel siuman untuk pertama kalinya. Kita mau kemana ya? Lupa lagi ya kamu. Sejak kamu sadar, kamu tuh gampang lupa banget, Bel. Ternyata Wisnu membawa Abel ke vilanya Charlie. Adapun yang sebenarnya terjadi adalah Villa ini ada di mati suri aku. Siapa bilang kamu udah bangun? Di ending diceritakan jika Abel belum siuman dari mati surinya dan jiwanya terkurung di vilanya Charlie bersama setan-setan penghuninya. Film pun berakhir. Bagaimana? Cukup seru dan berkualitas kan? Ya meskipun ada sebagian scene yang gak masuk akal. Oke, film ini mendapat 5,5 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 6,9. Sampai di sini rangkum film Mati Suri 2009 dan see you next video.